Oke, apa penyebab paling umum seseorang itu tidak percaya diri? Secara ilmiah, rendahnya rasa percaya diri itu bukan sifat bawaan, bukan, tetapi terbentuk melalui apa? Melalui pengalaman psikologis yang itu berulang. Oke, jadi ada setidaknya 4 penyebab utama atau penyebab inti yang paling sering ditemukan mengapa yang membuat seseorang itu tidak percaya diri. Oke, yang pertama, pengalaman kegagalan dan juga kritik negatif yang banyak gitu, yang dominan yang seseorang alami. Seseorang menjadi tidak percaya diri ketika dalam dalam sejarah hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, dia lebih sering mengalami misalnya diremehkan, apalagi oleh orang-orang di sekitarnya, dibanding-bandingkan, disalahkan tanpa kemudian mendapatkan bimbingan, hanya dikritik, disalahkan gitu. Tapi tanpa arahan, tanpa bimbingan. Ataupun dia gagal tetapi mengalami kegagalan dan ketika peristiwa kegagalan itu terjadi dia tidak mendapatkan dukungan psikologis yang cukup dari orang-orang sekitarnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini akan membentuk namanya skema kognitif yang negatif. Ini berdampak pada citra dirinya, pada harga dirinya, self-esteem, self-image-nya, yang kemudian juga berdampak pada self-confidence-nya. Ya, orang bisa punya kesimpulan begini terhadap dirinya, bahwa saya tidak mampu, bahwa saya selalu salah, bahwa saya tidak cukup baik. Nah, jika skema ini kemudian berulang, maka otak akan belajar untuk mengantisipasi kegagalan. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu punya keyakinan ya bahwa dia akan gagal, dia tidak akan berhasil, ini akan muncul keraguan-raguan, dia takut mencoba, dia akan menghindari tantangan-tantangan. Ya, oke, penyebab yang kedua adalah pola asuh dan lingkungan yang melemahkan keyakinan diri. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, lingkungan yang terlalu mengontrol, terlalu mengendalikan. Lingkungan maksudnya orang-orang di sekitar. Kemudian lingkungan yang cenderung merendahkan. Lingkungan yang tidak memberi ruang kepada anak atau seseorang untuk mencoba. Lingkungan yang hanya menghargai hasil, hanya menuntut hasil, bukan mengapresiasi proses. Nah, lingkungan-lingkungan seperti ini akan membuat seseorang individu tidak membangun rasa kompetensi. Atau dengan kata lain, dia justru akan punya keyakinan yang negatif, yang membatasi. Akibatnya apa? Ia tidak belajar bahwa sebenarnya dirinya itu bisa loh berusaha, dia bisa memperbaiki dan dia bisa berkembang. Dalam psikologi perkembangan, ini akan menghambat ya terbentuknya namanya sense of agency. Sense of agency yaitu perasaan bahwa saya mampu untuk mempengaruhi hidup saya. Dan ini sangat penting sekali. Sense of agency bahwa saya mampu mempengaruhi hidup saya sendiri. Oke. Penyebab yang ketiga adalah standar diri yang tidak realistis atau self idealnya itu berlebihan dan juga kebiasaan membanding-bandingkan. Banyak orang tidak percaya diri bukan karena sebenarnya dia tidak mampu, tidak punya kapasitas, tidak punya potensi, bukan, tetapi lebih karena dia menetapkan standar yang terlalu tinggi ataupun dia terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, secara kognitif ini akan menimbulkan namanya distorsi dalam berpikir. Apa maksudnya? Dia akan fokus pada kekurangan dirinya, dia akan menihilkan ya kemajuan yang sebenarnya dia telah capai dan dia akan membesar-besarkan kelemahan, kesalahan ataupun kebelumberhasilan yang dia alami. Hasilnya apa? Maka apapun yang dicapai itu selalu dirasa dinilai tidak cukup baik begitu. Penyebab yang keempat adalah minimnya pengalaman keberhasilan yang disadari. Penting nih, yang disadari. Bisa jadi seseorang mengalami pengalaman-pengalaman berhasil, tapi kemudian itu tidak dinotis, tidak dicatat dalam mentalnya, tidak disadari. Ya, percaya diri itu dibangun dari pengalaman berhasil, oke, yang itu dimaknai, dinotis. Ya, apabila seseorang jarang diberi kesempatan untuk mencoba
atau berhasil tetapi tidak pernah disadari, diapresiasi, direfleksikan, maka apa? Otak tidak memiliki cukup kaki-kaki meja rasa percaya diri. Ya, ibaratnya itu dia tidak memiliki cukup dalam tanda kutip bukti ya bahwa dirinya itu mampu. Referensi dalam otaknya itu akan sangat kurang untuk mendukung pernyataan bahwa dia itu mampu. Yaitu keberhasilan-keberhasilan yang sebenarnya pernah dicapai, itu tidak dinotis, tidak disadari, apalagi diapresiasi dan dikukuhkan. Nah, akibatnya apa? Keyakinan diri self confidence-nya itu tidak terbentuk. Padahal potensinya itu ada, kemampuannya ada. Oke, kalau kita simpulkan, orang menjadi tidak percaya diri itu terutama karena apa? Pengalaman hidupnya, sejarah masa lalunya, dan juga pola pikir yang berulang, tentunya pola pikir yang kurang tepat, yang kemudian ini membentuk sebuah keyakinan bahwa dirinya itu tidak mampu. Dirinya merasa tidak cukup, dia merasa tidak aman untuk mencoba hal yang baru, mencoba untuk pertama kalinya. Nah, itulah sebabnya rendahnya rasa percaya diri itu hampir selalu disertai dengan apa? Takut salah. Karena dia nggak pede, sehingga takut salah. Dia takut dinilai, takut dikritik, dan juga kecenderungan untuk tetap bertahan di zona nyaman, di comfort zone.